Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021, khususnya guru agama, spesial lagi guru pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Seperti biasa saya melanjutkan video ketiga seputar soal-soal tryout ujian pengetahuan PPG tahun 2021. Kita lanjut saja soal pertama. Mudah-mudahan terlihat jelas di layar Bapak Ibu serta kawan-kawan. Soal nomor 21 dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan kus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tutakkihim biha adalah mengandung pengertian sulit membaca bahasa Indonesia. A. Anjuran menunaikan sedekah biasa. B. Anjuran mensucikan diri dari kotoran. C. Kewajiban bersedekah di waktu lapang. D. Kewajiban mengeluarkan zakat. E. Perintah mengambil harta orang kaya. Soal nomor 21 jawabannya D. Kewajiban mengeluarkan zakat. Nomor 22 nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah mengeluarkan biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama 1 tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap bulan. Persentase ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Pernyataan ini adalah pendapat dari A. MUI atau Majelis Ulama Indonesia, B. Jumhur Ulama, C. Imam Abu Zahra, D. Abdurrahman Hasan, E. Abdul Wahab Khalaf. Soal nomor 22 jawabannya B. Jumhur Ulama. Lanjut soal nomor 23. Perkawinan Rasulullah SAW dengan janda dermawan bernama Khadijah dan janda pahlawan Islam seperti Saudah bin Zum'ah, suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah ke Abyssinia. Atau Hafsah binti Umar, suaminya gugur pada perang Badar. Hindun Ummu Salamah, suaminya gugur di perang Uhud. Pernikahan ini mengandung hikmah, yaitu A. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, B. Hawa nafsu, C. Kepentingan duniawi, D. Tidak ada hikmah, E. Tidak ada manfaat. 23A. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Soal nomor 24. Dibolehkannya Rasulullah beristri lebih dari 4 bukanlah karena dorongan hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis, tapi mengandung hikmah yang besar. Di antaranya adalah A. Untuk kepentingan dakwah Islam, untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan agama dan pendidikan. E. Semua pernyataan benar. Jawabannya E. Semua pernyataan benar. Soal nomor 25. Di antara prinsip bank syariah untuk menghindari riba yaitu dalam bentuk penitipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Dalam operasinya, Bank Islam menghimpun dengan cara penerima deposito berupa uang, benda, dan surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Bentuk transaksi tersebut adalah, namun bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat waktu pemilik deposito memerlukannya. Konsep ini disebut A. Mudharabah, B. Wadi'ah, C. Murabahah, D. Syirkah, E. Qad Hasan. Jawabannya B. Wadi'ah.
Soal nomor 26. Pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil saham pada usaha patungan. Kedua belah pihak andil dalam mengelola usaha patungan itu dan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing. Sistem ini disebut dengan mudharabah wadi'ah, murabahah, syirkah, qard hasan. Jawabannya syirkah. Soal nomor 27. Praktik riba berpotensi untuk melahirkan mental hidup mewah, pemboros, pemalas yang tidak tahu bekerja dan menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubah seperti benalu, pohon parasit yang nempel di pohon lain. Sederet dampak tersebut terakhir ini merupakan bentuk mental yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Pernyataan di atas disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi, B. Abu Zahra, C. Abdul Wahab Qalab, D. Yusuf Al-Qardawi, E. Said Sabiq. E. Said Sabiq. Soal 28, nomor 28. Setelah Rasulullah SAW wafat, pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah melalui pemilihan langsung oleh para tokoh umat. Pengangkatan ini berlangsung di A. Jeddah, B. Masjid Nabawi, C. Masjidil Haram, D. Saqifah Bani Sa'idah, E. Masjid Quba. Tentu D ya, Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpul musyawarahnya. Soal nomor 29, jika dalam pelaksanaan tugasnya seorang khalifah melanggar hukum Allah maksiat, maka dia wajib untuk diberhentikan dari jabatannya dan digantikan dengan yang lain. Pemberhentian khalifah ini adalah tugas dari A. Majelis Umat, B. Majelis Rakyat, C. Majelis Syuro, D. Majelis Ulul Albab, E. Majelis Kebangsaan. C. Majelis Syuro. Soal terakhir, soal nomor 30. Banyak pakar negara muslim yang merumuskan tujuan pendirian negara. Menurut Abul A'la al-Maududi, ada beberapa tujuan utama pemerintahan dalam Islam sebagaimana berikut. Ini kecuali A. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia, B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah, C. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. E. Melindungi rakyat dari kejahatan dan penganiayaan bangsa lain. Jawabannya adalah E. Melindungi rakyat dari kejahatan dan penganiayaan bangsa lain. Demikian Bapak Ibu soal tryout dari nomor 21 sampai nomor 30. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga nanti banyak keluar di ujian pengetahuan, amin. Semoga kita lulus semua UP tahun ini, amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe silahkan subscribe Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang selalu setia di channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.